Ina Kamari, penyanyi berusia 27 tahun mantan personil Dewi Dewi ini akhirnya berani terbuka untuk mengakui kalau dirinya mengidap bipolar disorder. Penyakit yang mempengaruhi suasana hati secara drastis ini diidap Ina sejak kecil. Namun dia baru mengetahui jika mengidap penyakit itu pada 2011 silam. Itu pun setelah diajak oleh sang suami Beben Jazz untuk ke psikiater. Setelah melakukan serangkaian tes, Ina pun didiagnosa terkena bipolar. Sejak itu, Ina selalu mengkonsumsi obat-obatan secara teratur, mulai dari 4 obat penenang, obat mood stabilizer, dan 7 buah vitamin. Ina memutuskan mulai terbuka soal gangguan bipolar ketika dia telah bisa menerima keadaannya. Dia kini justru merasa lebih bersyukur dan menganggap bipolar sebuah keindahan. Pada Februari 2013, Ina memutuskan berjilbab serta mengubah cara pakaiannya menjadi tertutup. Ina pun memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Sejak mengungkapkan dirinya menderita bipolar disorder, banyak yang menghubunginya lewat telepon. Mereka umumnya adalah pengidap bipolar dan butuh saran untuk menghadapi penyakit yang sulit mengontrol suasana hati itu. Ina memberikan kekuatan kepada pengidap bipolar lainnya untuk lebih menerima dan menjalaninya dengan sabar. Ina terkadang diminta untuk menjadi pembicara di beberapa seminar yang diadakan oleh Bipolar Care. Karena keikhlasannya dengan penyakit itu, Ina bisa menularkannya kepada sesama pengidap bipo. Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Pemahami dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung dengan menghubungi nomor telepon 0315825964. Di akhir segmen 2 tadi ada Ibu Lia dari Surabaya. Ibu Lia ini adalah guru SMP yang ada satu muridnya Ibu disakiti oleh temannya, tapi malah justru dia malah menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa ada perewangan yang mengikutinya begitu. Nah, kondisi ini kalau dari sisi psikologi seperti apa Bu melihatnya? Sebenarnya kalau dibilang disorder itu ada suatu kondisi di mana mungkin ada kelihatannya normal gitu, tetapi sesungguhnya itu sangat berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas dia yang lain. Contohnya ketika anak ini, ketika dia duduk di SMP, maka seharusnya dia mengalami atau memiliki motivasi belajar, berprestasi sesuai dengan fungsinya atau profesinya gitu sebagai seorang pelajar gitu, tugas-tugas dia. Tetapi ketika dia mengalami disorder yang namanya disorder, itu fungsi itu turun. Oke. Secara sosial, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan keluarga itu juga turun. Entah dia mengalami penarikan diri ataukah dia membentak-bentak gitu ya. Itu ada sisi itu gitu. Oke, kalau ada kondisi seperti muridnya Ibu Lia ini tadi sebaiknya seperti apa? Saya belum bisa memastikan. Kita tidak bisa mudah memvonis seseorang ini disorder atau apa. Itu butuh pemeriksaan lebih dalam dan berlanjut gitu loh. Oke. Ya. Karena di satu sisi ada tapi di satu sisi itu ada yang katanya perewangan. Kalau sudah berbicara perewangan itu ada unsur budaya gitu ya, yang memang sebagian kegiatan itu ada yang melibatkan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau dalam dunia kami gitu ya, atau medis mungkin ya Bu Liana ya, itu sudah ada simptom atau indikasi gitu ya, dia sudah mengalami ke arah disorder. Oke, gitu. Sebaiknya gangguan. Anak tadi seharusnya dibawa kemana ini Bu? Kalau seperti itu, kalau saya sarankan kepada pihak sekolah untuk berkomunikasi kepada orang tua untuk mengarahkan, memberikan bantuan secepatnya kepada si anak agar tidak terlalu tertinggal dengan melibatkan orang-orang yang berkompeten lah secara profesi ya, seperti mungkin di rumah sakit, kedokteran gitu ya, seperti ya psikolog atau apa. Gitu. Baik, Ibu Liana, bagaimana melihat kondisi tadi ini Bu? Memang gangguan jiwa itu bisa terjadi pada masa kanak ya. Tetapi belum tentu nyata atau utuh. Jadi mungkin berapa ciri-ciri atau gejala-gejala itu sudah tampak. Jadi pada itu si anaknya ya, putra tadi ya, sekolah yang SMP itu tadi usia mungkin sekitar 12 sampai 15 ya kalau SMP. Ada yang kita kenal pada pemeriksaan psikiatrik, kita tetap menilai suatu proses berpikir. Jadi termasuk proses berpikir dari si anak. Jadi, apa reasoningnya atau alasannya dia melakukan hal tersebut. Jadi tentunya kita memerlukan ya wawancara, pemeriksaan. Gitu. Oke. Ya. Baik. Apakah setiap orang ini memiliki ciri yang sama? Jika orang A menderita bipolar disorder, juga orang B, apakah ciri-cirinya selalu sama atau berbeda-beda tiap orang?
Ya, berbeda ya. Berbeda ya. Melihat pada saat episode apa itu ya. Oke. Lebih sering orang ini memang sadar dirinya ada seorang bipo atau lebih banyak tidak menyadari kalau dirinya seorang bipo? Dari medis biasanya seperti apa? Dari yang ibu seorang tangani pasien biasanya? atau klien datang pada kita dengan gejala dan kemudian kita akan mengamati, mengobservasi dan mengevaluasi sehingga kita melihat bahwa itu memang suatu memenuhi kriteria diagnosa untuk bipolar disorder. Oke. Gitu. Dari Ya. beberapa fase yang dialami seorang bipolar disorder, fase manakah yang paling membahayakan, baik itu untuk dirinya sendiri, apakah mungkin juga seorang bipolar disorder ini cukup membahayakan bagi lingkungan sekitarnya? Pada pasien bipolar disorder, pada saat dia agitasi, ya itu tentu membahayakan ya, ide-idenya yang meningkat, aktivitas motoriknya meningkat, ya dia bisa mencederai dirinya atau mencederai orang sekitarnya, itu juga cukup harus diwaspadai. Demikian pula pada waktu dia episode depresi, semuanya menurun, kemuannya menurun, ya mungkin ada ide-ide bunuh diri, nah itu lagi yang harus diwaspadai juga, seperti itu. Ibu Leli? Iya, saya kira sama. Jadi intinya bahwa yang dikatakan disorder itu di luar dari norma-norma sehat ya Bu ya. Jadi, Oke. ketika sudah ada indikasi itu, maka segeralah mencari bantuan. Oke, baik. itu. Saya sudah siapkan juga satu artikel yang saya ambil dari tempo.co.id. Masih ada kaitannya dengan VT yang barusan kita simak bersama. Dalam artikel ini headline-nya adalah Ina Kamari jadi psikiater untuk bipolar disorder. Artikel ini berisi tentang bagaimana seorang Ina Kamari ini yang mensyukuri bahwa dirinya seorang bipolar, menerimanya dengan ikhlas, justru malah menjadi teman sharing sesama bipolar. Apakah ini memungkinkan, Bu, jika seorang bipolar juga ikut membantu bipolar yang lain? Dijawab nanti Ibu Leli karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lebih akan segera kembali sesaat lagi.